Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan hari ini teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas ibadah puasanya dengan lancar. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan sedikit mengenai peran advokat pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk itu tonton terus videonya sampai selesai ya. Peran advokat pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Baik teman-teman, jadi tidak seperti yang kita bayangkan, peran advokat itu hanya ada di pengadilan, tidak melulu di pengadilan, tetapi bisa juga di luar pengadilan. Seperti apa sih dan apa aja yang bisa dikerjakan oleh seorang advokat di luar pengadilan? Yang pertama itu fungsinya bisa sebagai arbitrase. Arbitrase ini merupakan bagian dari ADR, atau alternatif dispute resolution, atau alternatif penyelesaian sengketa yang paling formal sifatnya. Lembaga arbitrase tidak merupakan suatu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Jadi biasanya ditengahi oleh arbiter ya. Di dalam proses arbitrase, para yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang bukan hakim. Walaupun dalam pelaksanaannya masih diperlukan bantuan hukum. Perlu diketahui bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase yaitu sengketa dalam dunia bisnis saja, seperti masalah perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Sengketa perdata lainnya seperti masalah warisan, pertimbangan anak, perumahan, perburuhan, dan lain-lain tidak diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Jadi yang arbitrase itu, yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase itu hanya perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Lumayan sempit ya untuk hal-hal yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Tentunya seorang advokat yang bisa menjadi arbiter itu harus ada pendidikan di luar PKPA, atau di luar itu dia harus bisa punya sertifikat lain. Yang kedua itu menjadi konsultan hukum, ya. Biasa kan konsultasi hukum nih sebelum kita seorang klien sebelum membuat kuasa khusus biasanya konsultasi dulu nih. Bagaimana cara penyelesaiannya jika memang dia merasa advokat tersebut bisa menyelesaikan, biasanya seorang klien menjatuhkan pilihannya kepada advokat tersebut. Nah, konsultasi hukum ini sangat diperlukan dalam rangka kedudukan suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang advokat akan memberikan layanan informasi hukum yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum. Tentunya yang sedang dijalankan atau yang sedang dijalani oleh kliennya. Dan seorang advokat mengenai konsultasi hukumnya itu pastinya memberikan cara penyelesaian yang terbaik dan termudah dan bisa dipahami oleh kliennya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai negosiasi atau perundingan. Nah, seorang pengacara atau advokat di dalam memberikan jasa hukumnya kepada klien di luar sidang pengadilan, terlebih dahulu membuat surat kepada pihak lawan untuk mencapai kompromi atau penyelesaian suatu permasalahan. Jadi dia diberi ketika membuat surat kuasa khusus, salah satu tugas advokat selain di pengadilan itu dia negosiasi dengan pihak lawan sebelum mencapai tahapan pengadilan. Bagaimana, apakah ada jalur win-win solutionnya? Nah, itu tugas advokat sebagai negosiator. Kemudian sebagai mediasi atau penengah. Nah, seorang advokat juga dapat memberikan jasa hukum sebagai klien dengan cara mediasi sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan sengketa. Bisa jadi penengah juga. Walaupun itu misalkan advokat dari kita, biasanya seorang advokat itu bisa memanggil tergugat untuk dilakukan suatu negosiasi. Tentunya keputusannya tidak bisa dikeluarkan oleh advokatnya, karena kan advokat ini advokat salah satu pihak, jadi dia hanya penengah saja memberikan pandangan hukumnya seperti apa. Jika memang
pihak ini tidak bersepakat, ya tidak jadi masalah, berarti dilanjutkan. Juga sebagai konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu keseimbangan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Konsiliasi ini adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah. Hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Itu tadi hampir sama ya dengan yang sebelumnya dengan mediasi. Tapi kalau konsiliasi ini sudah lebih dalam lagi. Bagaimana caranya jika memang ada solusi untuk menghindari pengadilan, ya itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Kemudian juga sebagai ahli penilaian atau penilaian ahli ya, suatu atau biasa juga disebut pendapat ahli hukum lah. Suatu keterangan yang dimintai oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Pendapat ahli ini umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk masalah di antara yang dipertentangkan oleh para pihak. Pendapat ahli yang dimintai terhadap suatu masalah yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak. Nah, biasanya dalam suatu perkara, suatu advokat dalam permasalahan hukum biasa dijadikan sebagai ahli yang menguraikan, yang menjelaskan permasalahan hukum. Namun pendapatnya ini tidak mengikat bagaimana kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak menyetujui, itu bisa dipakai. Tapi kalau tidak pun, ya tidak mengikat dalam persidangannya ya. Baik teman-teman, seperti itu peran advokat di luar pengadilan. Mungkin masih banyak lagi peran-peran yang lainnya, hanya saja itu gambaran besarnya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum jauhi hukuman.